On the clock. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Ingin mewawancarai sebuah outlet kopi 3 arah di daerah Karangmuncangan. Saya Kamelia Brilani Tantri akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pengelolaan penyediaan stok untuk kedepannya? Untuk masalah stok kita spare ya, masih dalam artian semua bahan kita spare untuk 1 minggu ke depan itu udah ada di kafe. Jadi untuk biar nggak ada kehabisan stok kalau lain sebagainya lah seperti itu. Jadi semua bahan kita rinci apa aja yang mulai habis, apa aja yang udah habis gitu kita rinci 1 minggu sebelumnya agar kedepannya nggak habisan stok kayak kekurangan stok bahan lain sebagainya. Jadi seperti itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada SOP pada usaha ini? Ada SOP dalam bar ya, seperti kebersihan, terus ketepatan waktu untuk opening sama closing. Jadi yang paling ditekankan itu soal kebersihan sama ketepatan waktu sih. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk masalah pribadinya pegawainya itu tergantung masing-masing. Kita nggak ada patokan benar-benar ketat, enggak. Kita asalkan dia tanggung jawab aja lah seperti itu. Iya, seperti itu kira-kira. Saya Wildan Khairuddin Nugroho. Saya akan mempertanyakan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana proses produksi di produk 3 arah kopi ini? Silakan Mas Iqbal. Pegang ya. Ya. Untuk yang varian kopi sama milk base itu rata-rata sama sih. Untuk yang pertama bagian sirup sama gula dulu, habis itu di top up pakai es batu. Kemudian untuk susunya tuh sehabisnya es batu. Jadi di step awalnya sirup, es batu, susu, sama yang terakhir kopi. Agar step-step itu agar membentuk sebuah layer 1, 2, dan 3. Seperti itu kurang lebih. Dan yang kedua adalah apa yang membedakan 3 arah kopi ini dengan tempat kopi lainnya, Mas Iqbal? Untuk yang pertama perbedaannya ya, mungkin kita di dalam kampung mungkin ya. Dan juga di sini juga ada berbagai macam makanan yang bisa menyeimbangi kopi dan makanan juga. Jadi untuk varian makannya juga banyak, varian minumnya juga banyak. Mungkin dari situ sih. Dan juga tempat juga mungkin berbeda di antara kampung lain ya, mungkin ya. Di dalam kampung sendiri. Ya seperti itulah. Oke, di sini saya Intania Apriliani. Saya akan mempertanyakan pertanyaan selanjutnya. Di sini apakah ada faktor yang dapat menimbulkan kerugian? Untuk faktor yang dapat menimbulkan kerugian mungkin dari pegawainya sendiri ya mungkin ya. Untuk masalah stok bahan itu mungkin ada kelalaian dari pegawainya yang lagi jaga. Kan itu nggak mesti ada aku dari sini. Jadi mungkin dari situ bisa, terus mungkin ada orang-orang terdekat yang main terus utang lah, bahasa kasarnya utang lah, seperti itu sih salah satunya. Terus di sini bagaimana proses pembukuan dalam penjualan ini? Untuk pembukuannya kita lakukan setiap closing malam ya, mesti contoh pengeluarannya apa aja, terus bahan-bahan yang dibeli itu apa aja kita masukkan di pembukuan tersebut. Terus untuk setiap bulannya kita hitung semua, kita rekap di Excel, kita rekap semua, nanti ketahuan hasilnya pemasukan berapa, pengeluaran berapa,
terus keuntungannya berapa, terus kerugiannya berapa, kita tahu semua. Jadi perekapan di buku itu per bulan gitu? Ya, kalau rekap besarnya per bulan, kalau tiap harinya itu pas closing malam itu tadi, ya rekapan kecilnya. Oke, saya Muhammad Mikael Purwanta mau menanyakan untuk pertanyaan selanjutnya Mas ya. Iya. Apa saja sumber daya produknya dari usaha Masnya ini? Untuk sumber dayanya kita dapatkan dari reseller juga Mas. Jadi semua bahan-bahan kita dapat dari supplier. Semua semisal biji kopi kita ada suppliernya sendiri. Untuk sirup juga ada suppliernya. Terus untuk susu dan bahan-bahan lainnya juga ada semua suppliernya juga. Jadi udah ketata gitu ya? Iya. Jadi kita misalnya mau pesen, kita tinggal calling, nanti barangnya dikirim dari suppliernya. Oh, jadi sistem panggilan? Iya. Oke, makasih. Terus pertanyaan selanjutnya ini, apa yang dibutuhkan dalam usaha Masnya ini agar lebih berkembang? Menurut Masnya itu? Untuk agar lebih berkembang ya, mungkin kita gencarkan di promosi di sosmed seperti contoh Instagram, dan kurang lebih seperti story dan apalah ya, kiriman di Instagramnya Pojok 25 sama tiga arah coffee, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada keinginan untuk ganti tempat yang lebih strategis, atau menurut Masnya ini udah strategis? Untuk masalah di kampung Mas, karena kita ini di kampung ya. Untuk tempat sih udah strategis karena tempat lalu lalangnya mahasiswa UNER juga sama warga-warga di sini. Untuk kedepannya mungkin lebih berkembang lagi, ada buka cabang sih rencananya. Oh, jadi ada rencana buka cabang ya Mas? Ya, itu. betul. Kasih ya Mas. Perkenalkan, saya Lisa Aprilia. Saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Strategi promosi yang dilakukan itu seperti apa, Mas? Untuk strategi promosinya, untuk di sosmed kita gencarkan di kayak promosi via Instagram gitu ya, via story. Kita tiap hari upload story. Terus kalau di offline-nya kita adakan setiap hari promosi. Promosinya itu dari masing-masing tenan ya, karena di sini makanannya banyak, jadi kita collab lah sama makanan-makanan di sini. Untuk minumnya kita pernah pakai promosi bundling, jadi beli 2 itu lebih hemat sekian persen daripada beli 1 per 1, seperti itu kurang lebih. Dan untuk pembayaran bisa dilakukan melewati apa saja, Mas? Untuk pembayaran untuk saat ini ya kita pakai cash saja, tapi rencana kedepannya kita adakan pakai QR sama dompet online gitu, seperti itulah. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, sekian wawancara dari kelompok kami tentang kopi 3 arah punyanya Mas Iqbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.